Refli Harun, Said Didu, ya kan, ketemu dengan pimpinan DPD RI, ya kan, meminta semacam DPD sekarang mengadili segala macam tentang Jokowi dan Gibran. Isu Fufu Fafa itu terus mereka gelontorkan ke publik. Menurut Kak Irma bagaimana cara meredam isu-isu ini semua? Saya kira nggak usah diredam, biarin aja. Biarin aja. Mati sendiri. Saya kira nggak usah diredam, biarin aja. Biarin aja. Mati sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Oke, bagaimana kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Dan pada kali ini kita akan mereaction ini tanggapan dari salah satu tokoh, ya, Irma Suryani, seorang politisi dari Partai Nasdem. Nah, walaupun dari Partai Nasdem, beliau ini selalu memberikan tanggapan, saran-saran yang nalar dan kritis, ya. Walaupun Nasdem itu mengusung si wabah Anies, wabah apa ya. Nah, dia ini bahkan kalau ngomong Anies salah ya salah, kalau benar ya benar gitu. Nah, baru-baru ini kan kelompoknya si Roy Suryo, ya, Said Didu, Refli Harun, ya, Dr. Tifa, ini kan kemarin sempat ke DPD. Intinya itu mau mengadu domba antara Jokowi dengan Pak Prabowo lewat isu yang mereka lontarkan terkait Mas Gibran dengan Fufu Fafa. Nah, ada yang menarik di sini tanggapan dari Bu Irma Suryani ini. Katanya ini biarin aja ya, mereka juga ntar mati sendiri gitu. Dan akan kita simak ya, ada seorang bapak-bapak ini yang membongkar ya, ternyata Fufu Fafa itu bukan Gibran. Nah, siapa kira-kira? Akan kita simak video-videonya. Pro demokrasi ini, teman-temannya Kak Irma juga sih sebenarnya. Refli Harun, Said Didu, ya kan, ketemu dengan pimpinan DPD RI, ya kan, meminta semacam DPD sekarang mengadili segala macam tentang Jokowi dan Gibran. Artinya terus mereka bekerja dan bergerak. Sementara publik juga sudah melihat pemerintah ini sudah serius bekerja. Tapi isu untuk mengadu domba antara Prabowo dengan Pak Jokowi lewat isu Gibran, isu Fufu Fafa, itu terus mereka gelontorkan ke publik. Menurut Kak Irma bagaimana cara meredam isu-isu ini semua? Saya kira nggak usah diredam, biarin aja. Biarin aja. Mati sendiri. Berarti mereka sepanjang melakukan pekerjaan yang sia-sia? Ya, sepanjang pemerintah melakukan sesuatu dengan benar, on the track, mereka akan mati sendiri. DPD contohnya, DPD itu kan kewenangannya wilayah. Iya. Kecuali mereka ke DPR, beda. Kemudian DPR memberikan angin, memberikan apa, itu beda. Kalau ke DPD, DPD kan wilayah nih. Dan saya yakin juga di dalam DPD itu kan semuanya, nggak semuanya otaknya, mohon maaf ya, nggak seperti mereka lah gitu. Karena saya juga kenal dulu Said Didu juga ada di BUMN. Dan saya waktu itu masih sebagai karyawan BUMN. Pada saat itu beliau juga nggak melakukan apa-apa, nggak teriak-teriak lah begitu ya, soal misalnya ketika misalnya terjadi privatisasi BUMN dulu kan di pelabuhan, mereka juga bukan orang yang teriak-teriak juga sih. Gitu. Menurut saya ya biasa-biasa aja sih sebenarnya beliau juga dulu gitu ya. Kemudian Refli. Refli ini anak muda yang sebenarnya menurut saya sih ya, secara kemampuan saya sih menyayangkan gitu, karena dia sebenarnya negara ini butuh juga anak-anak muda seperti Refli gitu. Kenapa harus ke sana-sana gitu ya? Mestinya dia nggak usah ke sana-sana. Kalau saya menyayangkan, tapi kan itu haknya beliau. Saya juga nggak bisa mengatakan bahwa apa, tapi saya sih menyayangkan karena saya tahu Refli punya kapasitas yang bagus gitu. Nah, kalau komentar Mbak Irma sendiri, Kak Irma sendiri tentang ada seorang ahli yang mengaku-ngaku ahli telematika, ya kan, bahwa itu 99,9% itu yakin akun Fafa adalah akunnya milik Gibran. Tapi sampai sejauh ini mereka nggak berani laporkan ke penyidik, hanya selalu mengotori ruang publik dengan tuduhan-tuduhan seperti itu, gitu loh Kak Irma. Gimana Kak Irma? Kan nggak pernah bisa dibuktikan. Buktinya mana? Satu,
Kedua, dia bukan ahli telematika kalau menurut saya. bukan ahli telematika ya? Dia kan sekolahnya bukan IT. Dan saya nggak tahu juga tuh kenapa dia disebut sebagai ahli telematika. Saya nggak tahu juga sih kenapa dia disebut itu. Yang kedua. Yang ketiga, mohon maaf sekali. Saya minta maaf ya. Kalau di TikTok saya tuh kan cukup besar ya, TikTok saya ada 37 ribuan ya. Iya. Saya setahun itu baru main TikTok pengikutnya ya. 37 ribuan, yang like itu udah sampai hampir 1, sekian juta itu. Gitu ya. Gede sekali. Itu bilang gini, kalau keluar tuh beliau tuh kalau Surya keluar mereka selalu teriak Panci mana Panci. Gitu ya. Nah itu kan sebenarnya ya masyarakat akhirnya tahu lah gitu ya kualitas dengan kapasitas orang tuh tahu. Bukan saya menghina, enggak. Ini kan saya bilang netizen dari TikTok saya tuh kan selalu saya lihat gitu kan, kalau ada beliau misalnya bicara di TikTok tuh kan selalu komen-komen tuh kan saya sering baca gitu ya. Terusan Panci mana Panci gitu-gitu kan juga nggak bagus juga sih sebenarnya ya. Jadi menurut saya semuanya nanti akan mereda sendiri lah. Oke. Misalnya sekarang Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas Anies Palestina tuh membutuhkan Anda. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda, gitu loh. Jadi itu kalau saya bahasa sasmitanya ya, mencoba untuk menerjemahkan apa maksud Allah tuh begitu. Misalnya Ya. dia dijadikan utusan khusus Presiden Prabowo untuk dunia nggak usah harus pakai utusan khusus. Dunia internasional itu udah sangat mengakui ketokohan pokoknya dari. jangan menggunakan fasilitas negara Prabowo gitu ya. Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Sekarang ancaman-ancaman, tantangan-tantangan bagi umat manusia di seluruh dunia itu amat sangat berat. Ya contohnya aja ada seorang dokter yang diwawancarai di podcast gitu yang bilang bahwa contohnya nih, ini mempermalukan Anies kalau menurut saya Bang. Bahwa Anies itu diperlukan oleh PBB, bakal diminta menjadi sekjen PBB, dan dia nggak level lah kalau cuma sekedar presiden gitu kan. Dan bilang juga bahwa Anies itu dibutuhkan oleh dunia karena untuk mengamankan perang dunia ketiga. Itu kan hal-hal yang bodoh menurut saya. Sangat bodoh. Tapi kok bisa gitu ya misalnya seorang Bambang Wijoyanto gitu mewawancarai orang itu kemudian bicara seperti itu tuh gimana gitu ya. Refli Harun juga ikut-ikutan mewawancarai misalnya kan, atau hal-hal yang begitu. Fufu Fafa. Mencuatnya kembali cerita soal akun Fufu Fafa merupakan isu yang dieksploitasi oleh kalangan dari pendukung yang kalah. Mereka dengan sengaja mengglorifikasi isu ini dengan tujuan merenggangkan hubungan yang sangat baik antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Sangat jelas dan terang benderang. Kalian bisa lihat di media sosial siapa saja yang mengglorifikasi isi ini. Ya, mereka adalah pendukung capres tentu atau pihak yang terafiliasi dengan partai tertentu yang belum bisa move on dari kekalahan Pilpres. Mulai dari politisi, pengamat, cendekiawan, aktivis pegiat, influencer, budayawan, bahkan hingga tokoh agama. Mereka sangat munafik, mereka merasa peduli, tapi sebetulnya mereka adalah pembenci. Cara mengadu domba dengan menggunakan isu Fufu Fafa ini merupakan cara terbodoh yang pernah ada. Karena pada akhirnya sama sekali tidak akan merubah apapun. Pikiran dan hati mereka sudah dibutakan dan dipenuhi oleh kebencian. Setiap hari mereka hanya memikirkan cara untuk menebarkan kebencian dan kebohongan. Mungkin mereka juga lupa kalau mereka juga pernah menjadi bagian dari yang paling sering menghina dan memfitnah Prabowo dengan cara keji, biadab dan tidak bermoral. Tidak perlu saya sebutkan siapa, kalian sudah pasti tahu. Yang jelas mereka sekarang tidak berada dalam posisi pendukung Prabowo dan pendukung Jokowi. Perlu kalian tahu kalau Prabowo itu sudah berpuluh-puluh tahun dihina, dicaci, difitnah, dituduh. Bahkan kondisi fisik hingga status Prabowo pun dihina dengan biadab. Tapi Prabowo sama sekali tidak pernah mempermasalahkannya. Malah Prabowo memaafkan dan melupakannya. Prabowo merupakan pemimpin yang berjiwa besar, yang tidak gampang dihasut dan diadu dengan rumor dan intrik. Hal ini terlihat dari berbagai kesempatan di mana Prabowo selalu mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk senantiasa rukun dan bersatu.
tidak gampang dihasut dan diadu domba. Kalau Prabowo saja tidak pernah menghiraukan Fufu Fafa, tapi kenapa malah mereka sangat merasa peduli sekali dengan isu Fufu Fafa? Coba kalian pikir. Mas Gibran, jangan ragu-ragu Mas Gibran. Kau harus bangga dengan orang tuamu. Saya aja bangga kok. Upaya Roy Suryo untuk membuktikan bahwa pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Gibran Rakabuming Raka memiliki target politik yang sangat jelas bahwa Roy Suryo bermaksud melemahkan dan mendelegitimasi posisi kabinet Prabowo Gibran, sekaligus ia ingin melemahkan keberadaan seorang Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana pandangan filsafat penolong kita untuk menjawab pertanyaan, apakah deretan bukti-bukti yang disampaikan oleh Roy Suryo itu dapat mengubah konstelasi politik tanah air kita? Ketika kita mencoba menganalisis upaya Roy Suryo yang sistematis, terstruktur, dan bahkan masif untuk membuktikan akun Fufu Fafa itu adalah milik Gibran Rakabuming Raka, dan ia ingin mengkapitalisasi upayanya untuk membuktikan itu dengan menemukan spot-spot pandangan-pandangan pemilik akun itu yang terkesan sangat sarkastis, bahkan melabrak etika dan moralitas yang pantas dan patut untuk kita memahami tentang dinamika politik dan demokrasi di tanah air kita. Sekali lagi, upaya itu harus kita lihat sebagai sebuah cara untuk melakukan investigasi yang dibangun dengan daya kritis, yang saya katakan itu normal, itu wajar. Tetapi teman-teman, apakah usaha seorang Roy Suryo itu dapat kita terima sebagai sebuah proses yang normal, yang wajar dalam konstelasi politik tanah air kita? Saya ingin mengatakan mungkin itu tidak akan menemukan ke titik yang seharusnya dalam rangka memastikan bahwa dinamika politik yang ada di tanah air kita tidak akan mengalami perubahan signifikan terkait dengan posisi Gibran yang saat ini jelas-jelas adalah wakil presiden yang sudah definitif, bahwa motivasi yang terselip dalam usaha Roy Suryo untuk menelanjangi akun Fufu Fafa itu dibarengi dengan motivasi yang palsu. Motivasi palsu itu adalah motivasi yang tidak membangun, tidak konstruktif, tetapi justru motivasi yang ingin menghancurkan, mengalahkan, membuat realitas di sekitarnya itu menjadi tidak berjalan secara konstruktif. Dalam hal ini, saya ingin katakan, upaya Roy Suryo itu tidak akan membuahkan hasil. Mengapa? Karena dibangun di atas dasar pondasi motivasi yang tidak jujur, yang tidak berdasar pada realitas sosial, politik, dan sejarah kita hari ini. Bahwa kita hari ini sudah mempunyai pemimpin-pemimpin kita yang definitif. Sudah ada presiden dan wakil presiden yang definitif. Karena itu, upaya untuk mencari tahu, mengeksplorasi berbagai macam upaya untuk membuktikan bahwa pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Sekali lagi saya ingin katakan, usaha itu hanya sia-sia belaka. Mengapa? Karena motivasinya dibangun oleh motivasi yang tidak jujur dan menyelip di dalam hatinya bahwa kalau toh kita katakan Roy Suryo punya kebenaran, maka kebenaran yang diungkap oleh Roy Suryo itu adalah kebenaran menurut pemikirannya sendiri. Dan itu tidak pernah berbasis pada kebenaran yang menjadi pengetahuan umum. Artinya
yang telah menempatkan Prabowo Gibran sebagai pasangan presiden, wakil presiden Indonesia, dan bahkan seorang yang bernama Gibran sekarang ini adalah the real Vice President Republik Indonesia. Jadi maaf Saudara Roy Suryo, Anda termasuk orang yang ingin melakukan upaya investigasi yang itu mungkin menggunakan kecakapan dan kompetensi Anda. Tetapi menurut Sigmund Freud, motivasi Anda untuk menyelami kedalaman problem di seputar akun Fufu Fafa itu tidak dapat dibenarkan. Karena motivasi Anda penuh dengan kepalsuan, motivasi Anda tidak jujur, dan Anda menyembunyikan kepentingan yang itu bukan mengonstruksi realitas, tetapi ingin menghancurkan realitas. Karena itu teman-teman, sebetulnya kita tidak perlu terlalu pusing dengan upaya sistematis Roy Suryo untuk sekali lagi membuktikan di sana-sini upayanya untuk melemahkan kabinet Prabowo Gibran atau mendemigrasi seorang yang bernama Gibran. Karena apa? Karena realitas historis kita hari ini, kita sudah punya pemimpin baru, dan wakil presiden kita saat ini adalah Gibran Rakabuming Raka. Jadi teman-teman, mari kita jadikan catatan-catatan yang disampaikan oleh seorang Roy Suryo, kalaupun itu dianggap sebagai kebenaran, tetapi kebenarannya adalah kebenaran menurut pemikirannya sendiri. Kita hanya menjadi orang yang memiliki kebenaran yang dikayosuni. Artinya kebenaran menurut pemikirannya kita sendiri. Kebenaran yang relatif, kebenaran yang kadang-kadang kita bisa berubah-ubah dan mencela-mencela. Dalam konteks ini saya ingin katakan seorang Roy Suryo mungkin bisa dikatakan kebenarannya mencela-mencela, dan dia bukan termasuk orang yang ingin melakukan investigasi dalam rangka menemukan kebenaran yang sejati, yaitu aletheia.